selalu dan akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat dan selalu semangat. Bu Guru tahu pastinya kalian sudah kangen ingin bertemu dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru di sekolah. Tapi karena saat ini kita dalam situasi adanya wabah COVID-19 yang berbahaya bagi kita semua, maka kita tetap belajar di rumah. Bu Guru harap keadaan seperti ini tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, hewan sahabatku. Sebelum kita mulai belajar, Bu Guru ingin menyampaikan tujuan belajar kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu menemukan ide pokok dan menyusun kesimpulan dari suatu teks dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menentukan bentuk operasi hitung campuran dan menyelesaikan soal dengan benar. Anak-anak, tentunya kalian masih ingat pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis hewan dan perkembangbiakannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia kaya sekali akan jenis hewan, baik yang tinggal di air maupun di darat. Bahkan kita sudah mengenal hewan-hewan yang ada di kawasan Asia Tenggara. Di antara hewan-hewan tersebut tentunya ada hewan yang menjadi hewan kesukaan kalian, bahkan menjadi sahabat kalian. Nah, kalian pasti tidak asing lagi dengan hewan ini kan? Ini ada ikan bandeng, ada bunglon, hamster, dan burung kakak tua. Hewan-hewan yang ada di sekeliling kita banyak sekali manfaatnya bagi manusia. Salah satunya adalah untuk dikonsumsi. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang ikan bandeng. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan ikan bandeng karena kita sudah sering mengkonsumsinya. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun air payo. Salah satu jenis olahan ikan bandeng adalah ikan bandeng asap. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang yang menyukai produk ini loh. Anak-anak, mari kita baca cerita tentang ikan bandeng. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain ke-6 sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung, dan semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo jadi bingung. Nah, ayo coba kalian bantu Edo agar tidak bingung dengan menjawab pertanyaan di bawah ini.
Yang pertama, apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Kedua, apa yang harus dilakukan teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Yang ketiga, apa sebaiknya dilakukan Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian bisa berdiskusi bersama ayah dan ibu kalian di rumah ataupun bersama kakak kalian. Anak-anakku, masih ingat tentang sila dalam Pancasila? Tentunya masih ingat kan? Ada 5 sila dalam Pancasila. Coba, apa bunyi sila yang keempat? Pasti kalian sudah hafal. Nah, bagaimana dengan jawaban kalian? Apa sudah sesuai dengan penerapan sila keempat? Anak-anakku semua, perlu diingat bahwa masing-masing sila dalam Pancasila memiliki butir-butir atau pengamalan Pancasila. Apa sih ya butir-butir Pancasila? Butir-butir Pancasila itu uraian detail dari beberapa poin yang diturunkan dari substansi tiap sila dalam Pancasila. Barangkali ada yang lupa dengan butir-butir dalam sila keempat. Mari kita ulang lagi. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Dan ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Anak-anak, masih ada 3 butir lagi, tapi coba kalian nanti buka lagi materinya ya. Nah, coba periksa kembali jawaban kalian. Kalau belum sesuai dengan sila keempat tadi, boleh didiskusikan lagi bersama bapak ibu dan kakak kalian. Dan coba untuk lebih memahaminya lagi, berikan lagi contoh perilaku atau sikap kalian dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Bu Guru juga berharap kalian bisa menerapkannya di lingkungan keluarga dan sekitarnya. Anak-anakku, di pembelajaran sebelumnya kalian sudah mendengarkan teks laporan yang dibacakan Bapak Ibu guru kalian. Tentunya kalian sudah membuat catatan dan mengumpulkan fakta-fakta yang ada dalam bentuk tulisan. Nah, kali ini Bu Guru akan membacakan teks laporan yang berbeda. Tugas kalian adalah mencatat ide pokok setiap paragrafnya. Tentunya kalian masih ingat apa itu ide pokok, bukan? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf.
Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, sekarang Bu Guru akan membacakan teks laporan tentang bunglon. Nanti kalian buat ide pokoknya dari setiap paragraf. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Nah, setelah kalian menentukan ide pokoknya, nanti tulislah kesimpulan dari laporan tersebut. Pasti kalian bisa. Anak-anakku semua, tadi kita telah berbicara tentang ikan bandeng yang diolah dengan cara diasap. Kali ini Edo membawa kardus ikan bandeng asap untuk dibagikan kepada Beni, Siti, Lani, Udin, dan Dayu. Ia membawa 4 kardus berisi 2 ikan dan 4 kardus berisi 3 ikan. Teman-teman Edo membaginya sehingga setiap orang mendapatkan jumlah yang sama. Coba berapa ikan bandeng asap yang akan dibawa pulang mereka? Ayo kita bersama-sama bantu menyelesaikan masalah mereka. Untuk membantu menyelesaikan masalah mereka, ingat langkah operasi hitung. Yang pertama adalah selesaikan operasi di dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian selesaikan perkalian dan pembagian. Dan yang terakhir adalah selesaikan penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini pembahasannya untuk membantu Edo dan teman-temannya menyelesaikan masalah mereka. 4 kardus dikali 2 ikan ditambah 4 kardus dikali 3 ikan, kemudian dibagi 5 anak. Jadi 4 kali 2 hasilnya 8, 4 kali 3 hasilnya 12, kemudian dijumlahkan dulu menjadi 20 dibagi 5 hasilnya 4. Jadi ikan bandeng asap yang akan dibawa mereka adalah masing-masing 4 ekor. Nah, sudah paham kan tentang hitung campur? Sekarang untuk lebih memahaminya, Bu Guru beri tugas. Jika anak-anak mengalami kesulitan, silakan bisa tanyakan kepada Bapak Ibu guru kalian. Nah, anak-anakku, hari ini kita sudah belajar tentang sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila keempat, mencari ide pokok dan membuat kesimpulan, dan sudah belajar operasi hitung campur. Semoga pelajaran pada hari ini dapat bermanfaat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.